Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhwatal kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat, hak yang menjadi kewajiban para orang tua untuk memenuhi hak putra putri mereka. Dan penulis dalam hal ini Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya, mengklasifikasikan, menggolongkan bahwa hak anak itu beliau bagi dua, yaitu sebelum mereka ada atau sebelum mereka lahir dan sesudah mereka lahir. Telah kita masuki bab yang kedua, yaitu huququl walad ala walidayhi ba'dal wiladah, hak anak atas kedua orang tua setelah mereka lahir. Sampai halaman berapa nih? Saya nandai masih pada judul, ya, 28. Baik. Sampai hadis riwayat Muslim Abu Dawud dari Muhammad ibn Amr ibn Atha sama ibnatahu Barrata faqalat Zainab bintu Abi Salamah, nggih, bahwa di antara bab yang dalam poin setelah kelahiran orang tua untuk memberi nama dengan nama-nama yang baik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang bab berikutnya, paragraf berikutnya yang akan kita bacakan, merubah nama-nama yang buruk, nama-nama yang juga mengandung pensucian atau rekomendasi, sebagaimana yang beliau katakan, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian menyatakan diri kalian itu suci. Allahu a'lamu bi ahli albir minkum, karena yang maha mengetahui orang itu suci atau tidak, orang itu baik apa tidak, adalah Allah yang maha mengetahui. Qala al-Imam Abu Dawud, kemudian berkata penulis hafizahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Dawud, ghayyara Rasulullah alaihi salatu wassalam ismal asi. Kemudian kata penulis, Imam Abu Dawud menyebutkan dengan menyingkat jalur periwayatan bahwa Rasulullah merubah alaihi salatu wassalam nama-nama yang mengandung kepada kemaksiatan, wa aziza, nama-nama yang di situ mengandung kepada rekomendasi, wa atalah, wa syaitan, wal hakam, wa ghuraba, wa hubaba, wa shihaba. Nama-nama yang di situ
nama-nama yang apakah di situ mengandung kepada nilai keburukan atau nilai yang sebaliknya terlalu merekomendasi diri. Fasamahu Hisyaman, Syihab diberi nama dengan Hisyaman. Wasamma Harban, ada orang yang namanya Syihab. Syihab ini ya seperti meteor, ya, diganti dengan Hisyam. Ada yang namanya Harban, perang. Apa ya kalau di tempat kita ya bahasa Indonesianya, kalau nama-nama orang Jawa atau bahasa Indonesia? Hah? Apa mas? Ribut. Oh ribut kok. Ribut kan macam-macam. Ya, ya mungkin ya ribut. Apalagi gaduh ya enggak ya. Ada yang perso tentang latar belakang filsafatnya dinamai ribut itu? Itu memfilsafatkan orang itu supaya misalnya giat, kinerjanya bagus, atau memang bikin onar ribut itu? Yeah. Harban dinamai dengan silman. Ada orang yang konotasinya kepada makna perang dinamai dengan nama silman. Silman ini damai, kedamaian. Berarti kalau ribut digantos apa nggih? Apa? Lawannya ribut? Ya jangan tenang, masa namanya tenang. Kurang istilahnya kalau orang itu enggak matching, enggak apa gitu. Wa sama al-muttaji', kemudian beliau menamai orang yang muttaji' ini kan mengesankan kepada malas, berbaring kan. Orang kok leye-leye aja kan gitu ya. Temannya ada aktivitas, ya dia kok hanya diem. Maka dikatakan nama muttaji' diganti dengan al-mumba'its. Al-mumba'its ini mungkin kalau di tempat kita ada ya, bangkit ya. Enten kan ya? Ada nama orang namanya bangkit. Jadi bukan tidur atau bukan nganggur, tapi diberi nama bangkit, al-mumba'its. Apa kalau lawannya bangkit bahasa Jawi? Nama-nama yang sudah ada. Hah? Pernah dengar tidak nama lawannya bangkit? Kan nggak ada nama orang dinasti nama ambruk ya. Hah? Pundok. Nggih. Wa ardhan tusamma afratan, kemudian bumi dinamai dengan afrah. Samaha khudratan au khadiratan. Bumi ketika dinamai dengan afrah, maka Nabi mengganti dengan khudrah atau khadirah, hijau, istilahnya yang seger, yang menyenangkan begitu. Wa syi'bad dhalalah, kemudian beliau namai lembah kesesatan. Napa nek? Bahasa kita ada tempat-tempat dinamai lembah angker, lembah sesat, lembah hitam. Syi'ba ad-dhalalah dinamai dengan samahu syi'bal huda. Lembah kesesatan beliau namai dengan lembah petunjuk, lembah yang membawa hidayah. Wa bani Zainah atau bani Zinah,
Kalau kita istilahkan bani itu kaum, suku zina, itu kan berarti mengandung kepada rekomendasi. Misalnya dikatakan suku yang paling indah, yang paling bagus, maka beliau ganti sama hum bani ar-rishdah, yaitu yang membawa kepada petunjuk, kepada kebaikan. Jadi bukan merekomendasi yang terbagus, yang terbaik, begitu. Wa sama bani Muawiyah bani Rishdah. Demikian pula beliau menamai Bani Muawiyah dengan Bani Rishdah. Qala Abu Dawud. Semua tadi disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Taraktu asanidaha lil ikhtisari. Kata Imam Abu Dawud, aku sengaja tidak menyebutkan sanad-sanadnya. Kebiasaan Imam Abu Dawud, barakallahu fikum, itu kalau menyebutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, maka beliau sebutkan ini hadis dari fulan, dipertanggungjawabkan. Tapi kata beliau, saya tinggalkan itu semua, saya tidak sebutkan rawi, sanad-sanadnya, jalur periwayatan, dalam rangka untuk meringkas, karena kalau disebutkan panjang. Biasa kita tulisan itu, apalagi zaman sekarang ya, lebih lagi kalau sifatnya postingan, itu kan paling tidak 2-3 kata yang gampang dicerna, mudah dibaca, apalagi kalau sifatnya banner. Baik, okay. Jadi kata Imam Abu Dawud, saya tinggalkan penyebutan sanad karena memang makomnya adalah untuk meringkas. Kadang kita lewat ada banner tulisannya pendek, itu lebih mudah. Tapi dalam sebuah amanah ilmiah, hal tersebut harus dipercaya. Misalnya siapa ya, kadang kita sering membaca ucapan imam siapa, ucapan sahabat siapa, atau hadis. Ini dengan catatan bahwa yang menukil seperti yang diajarkan oleh para ulama di dalam kitab mustalah, seperti meringkas, itu ada etikanya, ada aturannya. Di dalam meringkas itu ada aturan terkhusus. Meringkas misalnya kalimat itu harus orang-orang yang mumpuni, orang yang paham, orang yang tahu ringkasannya itu betul-betul tidak merubah dari redaksi atau substansi yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Fa'idzan, maka jika demikian, min hukukil abna, di antara hak anak, kesimpulan yang disimpulkan oleh Syekh, bahwa kesimpulan hak anak atas niyatul hasanah, si anak itu diberi nama yang bagus. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah Azza wa Jal, atau hanya Allah yang memberikan taufik. Mungkin sedikit barakallahu fikum mengingatkan paragraf yang sudah kita lewati, bahwa nama baik, nama yang bagus, kenapa itu kita berikan seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hazm, ittafaqu ala istihbabil asma al-mudhafah ila Allah ka Abdillah wa Abdurrahman wa ma asbah dzalik.
Kemudian Syekh memberikan komentar, Ismul Hasan wa Salih alladhi huwa min hukukil abna awil banat alal aba. Nama yang bagus, nama yang tepat, nama yang cocok, nama yang bermaslahat, yang itu hak anak laki maupun perempuan, yang menjadi kewajiban orang tua untuk menunaikannya, yajibu an yakhtarahu ikhtiyaran hasanan, untuk memilihkan dengan pilihan yang bagus, munasiban, yang sesuai, la yu'ayyaru bihi fi mustaqbalihi, agar si anak itu tidak dikritik, tidak diomongi kalau nanti di masa besarnya. Jangan sampai orang tua punya andil menjadi sebab anak itu dibuli atau diejek. Inna ba'dal aba' qad yu'jibuhu ismun mu'ayyan walakin hadzal isma qad yakunu madmuman 'inda qaumin. Mungkin ada orang tua yang kagum dengan nama-nama tertentu. Sementara di kampung lain itu nama yang enggak bagus, nama yang tercela. Atau kadang orang tua, ya, dulu saya ingat waktu perang Irak-Iran itu kan sekitar 85-an ya. Langsung bermunculan nama-nama anak dikasih nama Saddam Hussein kan begitu ya. Atau orang-orang tua yang gandrung misalnya dengan bola, namanya siapa, Dek? Kenal, Dek? Pemain bola, Dek? Kenal enggak? Nama-nama pemain bola kenal enggak? Enggak kenal. Al-muhim kadang anak-anak kan terus orang tuanya, ya orang tuanya sendiri yang namai nama-nama pemain-pemain terkenal ya, karena gandrungnya. Baik. Sehingga dalam bab ini bahwa orang tua hendaknya memilihkan, dan nama itu nama yang paling tidak sesuai, kemudian tidak membawa kepada celaan ketika anak itu besar. Salisan, yang ketiga, hak orang tua. Jadi yang pertama ialah menyambut sesuai dengan apa yang disunahkan Nabi. Kemudian yang kedua menamai, yang ketiga ialah al-aqiqatu an, mengakikahi. Jadi perihal mengakikahi cukup banyak di situ hal-hal yang juga berkesesuaian amal-amal lain seperti menamai, walaupun sudah kita lewati. Nama itu boleh dinamai sebelum akikah, setelah lahir langsung dinamai. Al-aqiqatu 'anil maulud masyru'atun khilafan liman ankara sunniyataha. Kata Syekh, akikah ini, akikah mengakikahi anak yang baru lahir, sesuatu yang disyariatkan. Ima mungkin masyru' itu kalimat yang lebih apa? Lebih luas dan lebih mengakomodir. Bisa bermakna mengandung nanti yang berpendapat wajibnya atau sunnahnya. Tetapi dianjurkan. Berbeda dengan orang yang mengingkari tentang sunnahnya. Ada yang mengingkari tentang hukum masalah akikah. Fa barakallahu fikum. Sebagian yang mereka mengatakan bahwa akikah itu sesuatu yang tidak disyariatkan. Adapun berkaitan dengan masalah khilaf ulama wajib dan sunnahnya warid. Masalah khilaf, perbedaan ulama yang mengatakan wajib dan sunnahnya warid. Qala al-Imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari, berkata seorang tabi'in Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullah, kata beliau, adraktun nas, aku menjumpai sekian banyak orang, bermakna para ulama ya. Jadi kalau ulama itu ketemu manusia, berarti yang ketemu siapa? Yang ditemui. Ya, ulama juga ya. Beda dengan kita. Kita ini kalau main, kita ini kalau bergaul sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan apa? Dengan
kedudukan atau istilah kita ya dengan kapasitas kita. Kalau seorang barakallahu fikum kelasnya misalnya masyayikh, artinya saya ketemu dengan orang-orang yang dalam pembahasan ini berpendapat, berarti yang ditemui siapa? Bukan sopir, bukan orang-orang yang di pasar, tapi juga ulama. Paham ya? Ini kalau seorang alim mengatakan adraktu nasa, adraktu nas, aku ketemu dengan sekian banyak manusia, yang bermakna ialah orang-orang alim, para ulama. Wa ma yad'una al-aqiqata 'anil ghulam wal jariyah. Mereka itu tidak meninggalkan masalah akikah dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka tidak meninggalkan. Mereka tidak meninggalkan masalah akikah. Semakal hafizahullah wa takunu fi sabi'ihi. Akikah itu bisa diberlangsungkan pada hari ke-7. Dan penghitungan hari itu yang paling mudah ialah al-yaum qabla al-wiladah. Misalnya anak lahir hari ini. Ya, misalnya anak lahir hari ini Jumat. Maka sepekan berikutnya itu hitungannya apa? Diambil sehari sebelumnya. Berarti apa jatuhnya? Hari Kamis, ya. Hari Kamis. Hanya saja barakallahu fikum kalau perubahan, makanya kadang anak ini ada 2 tanggal. Ya. Ada 2 tanggal. Kalau 2 hari mungkin tidak ya. Walaupun yang Hijriyah kan tetap misalnya hari Jumat. Orang yang berpendapat Hijriyah ini hari apa ini? Orang juga tetap mungkin urufnya mengatakan ini tetap sampai hari Jumat ya. Walaupun tadi berubahnya Maghrib ya. Hijriyah kan berubahnya Maghrib. Ya bolehlah kita dalam masalah penanggalan, kita katakan misalnya jam sekarang lahir anak, seorang anak. Berarti kalau Masehi tanggal berapa sekarang? 20? Masehi. Hijriahnya 7 apa berapa? Hah? Sudah Jumatil Akhir ya? Tanggal berapa? 4? Hah? 15? Baik. Ya bolehlah penanggalan dengan 2 begitu. Tapi orang kan mungkin mengatakan hari Jumat. Iya. Mengatakannya apa? Hari Jumat. Baik. Nah, di situ barakallahu fikum ketika jatuh kepada pengakikahan, misalnya malam ini, kalau sudah maghrib berarti kan terhitung apa? Sabtu kan begitu ya. Kalau hijriahnya berarti kan terhitung Sabtunya. Kalau dalam masalah penanggalan, misal kita katakan tetap akan ditulis bahwa si anak lahir hari Jumat, ya. Si anak lahir pada hari Jumat. Tetapi kalau penanggalan hijriyah maka sudah terhitung hari apa? Sabtu. Berarti kita mengakikahnya hari apa? Jumat pekan depan kan begitu ya. Baik. Meskipun tentang masalah penanggalan yaitu Masehi dan Hijriah ini, pada prakteknya muamalah kita itu kecocokannya dengan Masehi. Seperti di Saudi lah misalnya. Mungkin yang umroh, yang haji itu insya Allah kalau masuk ke bandara misalnya dari Jeddah maupun dari Madinah itu kan dapat stempel ya, yang dikatakan dukhul. Itu kan pakai apa? Ada hijriahnya juga, misalnya tanggal 3 Ramadan atau 2 Ramadan atau bulan apa selain Ramadan. Nah, baik. Nah di situ juga dalam pelaksanaannya tiketing kan nggak pakai hijriyah ya. Al-muhim barakallahu fikum. Artinya kalau kita pun mau menerapkan hijriyah dalam keseharian, misal kita penanggalan harian itu kita terapkan hijriyah, dengan siapa kita? Penanggalan hijriyah, misalnya kita dalam bermuamalah ya, saya katakan. Tapi boleh misalnya mengingat, menulis hari ini tanggal sekian hijriyah, tidak mengapa. Tapi muamalah keseharian kita dengan pemerintahan, dengan pihak-pihak tertentu, relasi,
kawan usaha dan seterusnya, perkantoran itu kan semua pakai apa? Masehi, iya. Jadi jangan kemudian seolah mengandung pertentangan, tidak. Ya kita jalankan dua-duanya. Baik. Qala wa takunu fi sabi'ihi, maka akikah itu bisa diberlangsungkan pada hari ketujuhnya, au fir rabi' asyar, au fir rabi' asyara, pada hari yang ke-14, kelipatan 7 berikutnya 14. Au fil hadi wal ishrin, atau hari yang ke-21. Qala Salih ibn Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad punya putra namanya Salih. Di sana ada Abdullah, ada Salih, putra Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu atau na'am, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala abi fil aqiqah, kata Saleh, berkata ayahku yaitu Imam Ahmad, tuzbah yaum as-sabi', disembelihkan pada hari yang ke-7. Akikah itu kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1, maka disembelihkan pada hari yang ke-7. Fa illam yaf'al fa fi arba'a asyrata, jika tidak maka boleh pada hari yang ke-14-nya. Fa illam yaf'al fa fi ihda wa ishrin, kalaupun belum bisa melakukan boleh pada hari yang ke-21. Thumma illam yatamakkan aqqa anhu mata sya'a, kata Saleh menukil pendapat ayahnya. Dan kalau belum mampu juga hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, ke-28, ke-35, kalau belum kapan pun boleh. Kapan pun apa? Boleh. Wa mata tayassar, dan kapan ada kemudahan. Wa yakunu anidzakari syatan, dan penyembelihan itu kalau bayinya laki-laki 2 ekor kambing, wa anil unsa syatun, adapun kalau bayinya itu perempuan maka 1 ekor kambing. Fa kullu hulamin murtahanun aw rahinatun bi aqiqatih, dan setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbah anhu yauma sabi'ihi, dan disembelihkan dengan itu terlepaskan, ya. Jadi dikatakan anak tergadaikan dengan apa? Dengan akikahnya. Maka disembelihkanlah supaya dikatakan terlepas gadaian tadi pada hari yang ke-7. Wa yusamma wa yuhlaq ra'suh, di hari itu boleh dinamai pula dan dicukur rambutnya. Cukur rambut, barakallahu fikum. Kalau laki-laki ya digundul, ya, dibersihkan. Perempuan mungkin tidak sampai segitunya, ya. Perempuan tidak harus seperti itu. Kama ja'at bidzalika al-khabaru inda Abi Dawud fi sunanihi wa ghairihi, sebagaimana yang telah datang yaitu berita bermakna khabar, hadis, di dalam Sunan Abi Dawud maupun selainnya. Baik, azan terlebih dahulu. Nah, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Nomor yang keempat, rabi'an, hak anak setelah lahir, di samping menyambut mereka dengan amalan-amalan sesuai dengan sunnah, menamai dengan nama yang bagus, mengakikahi. Yang keempat adalah ar-radha'atul haqqah, menyusui dengan cara yang benar. Apakah di situ ada pertanyaan, terus bagaimana cara menyusui yang tidak benar itu, menyusui anak yang tidak benar? Kata Syekh, fala yu'zalu tiflu an halibil bayi tidak boleh dijauhkan dari ASI ibu kandung, atau dipercayakan misalnya kepada
saudara sesusuan, misalnya diserahkan kepada seorang wanita yang sholihah agar si anak itu disusui. Illa li daruratin, kecuali kalau memang dasar ataupun alasan kenapa si anak itu dipisah atau diberhentikan dari menyusu kepada ibunya, sebuah alasan yang dikatakan darurat. Ada unsur kedaruratan dan tentunya membiji ataupun mengklaim ini darurat atau tidak, ya tidak boleh sepihak ya. Misalnya dimusyawarahkan kedua ayah ibunya atau ditanyakan atau di situ secara medis misalnya. Al-muhim, kedaruratan di sini tidak boleh barakallahu fikum tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan orang sekarang mengistilahkan darurat itu semaunya ya. Seperti barakallahu fikum, di antara yang diingatkan, saya lupa salah seorang ahli ilmi menyebutkan di zaman kita sekarang ini karena fasilitas yang cukup banyak, jadi bisa jadi kemudahan-kemudahan ini justru membawa kemalasan ya. Berbagai macam kemudahan-kemudahan itu justru membuat orang malas dari mencari kebenaran ya. Gampangannya ya malas belajar, malas mengaji, malas menuntut ilmu. Di zaman dulu kesusahan dan kepayahan itu membuat para ulama membuat para ulama semangat. Kendaraan terbatas, alat-alat tulis juga terbatas, sarana prasarana juga terbatas. Nah, tapi kita perhatikan justru mereka itu para pengumpul ilmu. Ya kita kan sekarang enak. Kitab-kitab yang membahas apa sudah tertuang. Coba enggak kita bayangkan misalnya kalau kita hidup di zaman-zaman para ulama yang mereka itu masih mencari suatu ilmu yang kadang-kadang karena luputnya, belum sampainya hadis, mereka keliru dalam memberikan sebuah fatwa misalnya. Baik. Dan dengan itu pula mereka berkualitas ya. Sebagai contoh ya Imam Ahmad, saat-saat beliau dilarang dari mengajar, justru ada orang-orang yang mengambil ilmu dengan keterbatasan ruang seperti itu. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab Raja Wasit, itu antara asar sampai maghrib, tertuangkan dengan apa yang sekarang disebut dengan akidah wasitiyah. Juga Imam Syafi'i kitab Ar-Risalah yang ratusan halaman, itu kan juga permintaan. Kami ingin memahami Quran itu ada bahasa yang jelas, lugas, tidak perlu penafsiran seperti misalnya kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kan begitu. Tapi di sana ada yang misalnya rumit, gimana? Dibuatlah. Ada yang dikatakan nasikh mansukh, muhkam wa mutasyabih dan seterusnya. Itu hasil daripada perjuangan para ulama dahulu. Nah, kita sekarang istilahnya sudah disajikan ya. Gampangannya kadang ilmu didatangi orang yang membawa ilmu ya. Bukan kita disuruh mencari, itu pun masih banyak perihal-perihal yang kaitannya dengan penghalang-penghalang. Maka dikatakan bisa saja mudahnya fasilitas tapi justru mendatangkan kepada kemalasan. Kita kembali kepada bab fala yu'zalu tiflu an halibil ummi illa li daruratin. Maka tidak boleh
dijauhkan anak itu dari ASI sang ibu kecuali kalau ada di situ unsur darurat. Li'annahul anfa'u wal aslah. Kata beliau dipastikan bahwa yang namanya ASI itu tetap lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat. Jangan dikira misalnya ibu itu kesehariannya hanya mengkonsumsi misalnya tiwul, lauknya hanya ikan asin misalnya. Wah, si fulan misalnya atau fulana itu misalnya kesehariannya makanannya makanan-makanan yang bergizi. Tinjauannya bukan masalah misalnya kualitas daripada ASI itu sendiri, tapi banyak hal. Maka dikatakan anfa wa aslah. Lebih memberi manfaat dan lebih bermaslahat. Orang kalau mungkin secara medis, gampangannya si ibu yang tiap hari hanya mungkin makan-makan begitu saja di kampung, makanannya terbatas. Lalu ada susu formula yang gampangannya omega berapa sekarang? Ada yang punya anak bayi. Omega berapa susu sekarang itu? 7 apa 9 apa 11? Ya, ada omeganya gitu ya. Al-muhim mungkin secara istilahnya sisi kemanfaatan mungkin itu lebih bermanfaat, artinya lebih bergizi ya. Makanya dikatakan anfa wa aslah, lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Bagi para ibu hendaknya mereka itu menyusukan anak-anak mereka itu haulaini kamilain. Haul itu supaya tidak diterjemahkan dengan bahasa satu kali masa perputaran, ditakkid dengan kamilain. Haulaini kamilain. Dengan 2 haul yang penuh. Dengan 2 haul yang penuh. Yaitu 2 tahun. Apa kata Allah? Liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi para ibu yang mereka itu ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi seorang wanita ketika melahirkan kemudian disusuilah si anak itu, maka barang siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan 2 tahun sempurna, haulaini kamilain. Sebagai bentuk faedah, kata Ibn Battal bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ayun nasi, siapakah yang manusia itu dikatakan ahak, yang lebih berhak bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku, siapa mereka? Kata Nabi, ummuk, sampai diulang 3 kali. Pengulangan 3 kali dalam hadis karena ibu ini mendapatkan masyaqqah yang tidak dipikul, tidak bisa didapati kecuali pada ibu dan tidak dirasakan oleh sang ayah, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Walaupun dalam masalah pendidikan berikutnya orang tua bersyarikat ya. Sampai ada istilah kalau dalam masalah adab, dalam masalah ar-rujulah ya, si anak laki-laki tumbuh kedewasaan dengan laki-laki itu diserahkan kepada bapaknya. Karena ibu itu biasanya kepada emosional ya. Jadi istilahnya jangan cemen ya, tapi besarkan si anak laki itu betul-betul dia laki-laki yang misalnya pria sejati kan begitu. Baik. Faqad sabata anna fi irda'il kemudian kata muallif,
Dan telah benar bahwa dalam penyusuan sang ibu itu ada manfaatan lil ummi wali radhi'iha, bahwa penyusuan ibu kepada anak, ASI yang diberikan oleh ibu langsung tadi, kemanfaatannya kembali kepada dua arah, baik kepada si ibu sendiri maupun kepada si anak. Makanya sekarang banyak ya afwan atau para wanita karir, wanita-wanita yang istilahnya secara fisik mereka tidak ingin ada perubahan-perubahan bentuk, ya namanya perempuan, barakallahu fikum, ya tetap harus istilahnya beresiko gitu ya, punya anak 1, 2, 3. Secara fisiknya saja ada perubahan, psikisnya pun begitu. Seperti yang pernah kita sampaikan, fase perubahan ketika mengandung 40 hari pertama, kedua, itu ada perubahan-perubahan. Nah, kalau satu anak mengalami perubahan, bagaimana kalau punya anak 2, 3, 4, kan begitu. Ini para suami hendaknya harus paham. Artinya harus mengerti hal itu. Kan banyak bahasa-bahasa, "Dek, kamu kok enggak seperti si perempuan yang di jalan yang baru belasan." Ya iyalah, memang sudah punya anak 5 kok enggak nyadar, kan misalnya gitu ya. Nah, suaminya kenapa harus ngomong kayak gitu di depan istrinya, kan begitu. Menyakitkan kan. Baik. Atau dikatakan, "Kamu kok enggak ada perawatan?" Oh, apa untuk beli kerupuk aja enggak bisa ngerawat, ya. Kadang kan untuk beli lauk pauk, untuk masak saja kan kesusahan, mau ngerawat badan. Tetapi bukan bermakna terus seorang dalam kondisi bahasanya bahwa kemanfaatan pada seorang ibu ketika menyusui itu kembali pada sang ibu kepada si anak. Di antara kasus seperti yang barakallahu fikum terjadi penyakit yang dikatakan sampai kadang-kadang berujung kepada kematian, masalah kanker ya, yang awal munculnya itu kadang si ibu yang tidak tuntas dalam menyusukan ASI-nya kepada anak, ya. Berujung misalnya kepada suatu penyakit yang kemudian berujung misalnya kepada kematian. Maka kata muallif, irda'il manfaatan lil ummi wali radhi'iha. Kemanfaatannya kepada sang ibu dan juga kepada anak. Wa min intifa'ih, di antara kemanfaatan itu biqurbiha minhu. Ada sisi kedekatan, ya. Kedekatan si ibu kepada anak atau anak kepada ibunya tadi, ada sisi kedekatan. Coba misal kita punya anak lalu kita gampangannya dikasih susu formula, dititipkan kepada kepada ibu-ibu yang katanya sebagai para perawat bayi. Kan ada sekarang titipan anak ini ya, tempat penitipan anak. Dari mulai kecil terus tumbuh besar. Apa enggak miris kalau si anak lupa dengan ibunya, tapi lebih senang kepada yang yang tiap hari merawat. Siapa ibumu? Ya ini ibuku. Lupa dengan ibu kandungnya. Senang kita, bangga kita sebagai seorang perempuan kala didapati anaknya lebih ada kedekatan emosional. Naam. Makanya barakallahu fikum biqurbiha minhu au wa bi'atfiha alai. Bahkan di samping ada kedekatan juga supaya kasih sayang itu tumbuh. Si ibu misalnya kadang-kadang kan mengingat ya, ketika si anak dalam kondisi sakit-sakit kemudian disusui dengan sempurna, si ibu kadang-kadang bukan kemudian menunjukkan kepada perbedaan kasih sayangnya, nampak kasih sayang itu betul-betul terikat karena sebab ikatan saat si ibu menyusukan ASI-nya kepada si bayi tadi. Nah, ini ada nilai kedekatan. Makanya seperti Musa alaihissalam ya, ketika dipisahkan dari ibunya, itu kan ditawarkan kepada sekian perempuan-perempuan yang ingin menyusukan.
ditawarkan. Tapi Allah takdirkan enggan. Nabi Musa ketika masih banyak enggan. Nah, hikmah yang diambil bisa jadi memang Allah jadikan bahwa si anak tadi dengan tabiat asi ibunya, dia tidak cocok. Dia tidak cocok dengan baik itu mungkin akhlak atau kepribadian yang di situ akhirnya kembali kepada apa? Kembali kepada ibunya. Yang menunjukkan rasa sayang si ibu tadi betul-betul tulus, ya. Dan tidak bisa digantikan. Ya. Ketulusan sang ibu itu dengan ketulusan seorang wanita yang menyusui anak orang lain itu tidak akan bisa sama, ya. Tidak akan bisa sama. Makanya dikatakan di sini di antaranya intifa'ih ialah biqurbiha minhu wa bi'atfiha alaih. Kedekatannya sang ibu kepada si anak tadi dan juga apa? Kasih sayang kepada si anak. Wa nahwi dzalik. Dan yang lainnya minal umur allati qad dhahara au dhaharat dalailu katsirin minha. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang nampak atau nampak buktinya dalam perkara itu. Dalam perkara apa? Masalah kemanfaatan. Nampak. Misalnya si anak ada kedekatan yang luar biasa. Atau wa umurun ukhra lam tazhar dalailuha. Atau sesuatu yang tidak nampak. Allah tampakkan misalnya hubungan antara ibu dengan si anak tadi. Atau sesuatu yang tidak Allah tampakkan, maka dikatakan au umurun ukhra lam tazhar dalailuha. Bukti nyatanya ada yang tidak nampak. Allah sembunyikan misalnya, Allah tidak tampakkan. Dari manfaat seorang ibu yang menelateni, menyabari. Walaupun kita katakan misalnya tadi secara hitung-hitungan misalnya medis atau hitung-hitungan secara kemanfaatan ASI yang diminum oleh sang anak tadi, ibunya hanya mengkonsumsi misalnya makan makanan gampangannya orang mungkin tidak bergizi. Orang mungkin akan mengatakan, loh anakmu itu loh kamu kasih apa? Kadang kurus seperti itu kan gitu. Padahal ASInya apa? Kenceng misalnya, ASInya puas dalam artian 2 tahun sempurna. Bahkan sebagian mengatakan apa kamu nggak ngasih makan anakmu kan begitu ya. Di sisi lain, seolah-olah yang terlihat seperti anak yang tidak diopeni sama orang tuanya, tapi kedekatannya luar biasa. Ya. Kedekatannya apa? Luar biasa. Naam, ini yang tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa dibentuk dengan susu formula. Bahkan di sana ada risalah khusus, ya, risalah khusus masalah perbedaan antara ASI dengan susu formula. Bagaimana apa istilahnya takaran, bagaimana kemanisannya, bagaimana hangatnya, itu tidak bisa disamakan dengan ASI. Belum kaitannya dengan masalah apa tadi? Emosional. Hubungan antara si ibu dengan apa? Anak. Itu tidak bisa diganti, ya, tidak bisa diganti. Sumaqala walam ya'murullahu jalla wa ala wala yahussu illa bima fihi khairun wa manfa'atun fil ula wal akhirah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yutimma radha'a. Itu kan ikhbar tapi mengandung kepada perintah. Dan para ibu hendaknya menyusukan anaknya, kan begitu. Allah tidaklah memberitakan seperti itu, memerintahkan seperti itu, wala yahussu, dan tidak pula Allah memotivasi kepada sang ibu illa bima fihi khairun wa manfaatun fil ula wal akhirah, kecuali apa yang Allah perintahkan tadi dan apa yang Allah hasung, Allah motivasi agar orang berbuat, kecuali di dalam perkara tersebut mengandung kebaikan, manfaat baik urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia maupun akhirat. Wala syakka huwa nafi'un wa mufidun. Tidak diragukan bahwa seorang ibu manakala menyusui anaknya
itu ada kemanfaatan dan ada faedahnya. Wala yajuzu lil an tudhara waladaha, dan tidak boleh bagi seorang ibu untuk melakukan perkara yang membahayakan bagi si bayi. Seorang ibu itu tidak boleh berbuat di masa-masa sang anak sudah lahir membutuhkan ASI, ya, itu tidak boleh seorang ibu melakukan tindakan yang membahayakan bagi si anak. Qala Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'a. Dan bagi para ibu hendaknya mereka menyusukan anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maulud lahu yang dilahirkan untuknya berarti si ayah, si bapak, atas mereka itu kewajiban untuk memberikan makanan kepada mereka, kepada si ibunya. Wa kiswatuhun, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama mufassirin, itu sesuai dengan uruf yang ada. Dan itu juga tentang ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah kalian dengan para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin misalnya dalam sebuah komplek lingkungan, atau misalnya kalau kita seperti perumahan kampung, misal ada kebiasaan bahwa perempuan itu kesehariannya semua urusan di rumahnya itu umumnya diselesaikan oleh seorang pembantu, ya, umumnya seperti itu. Maka boleh bagi seorang suami juga ketika sang istri meminta, diperbolehkan seperti itu. Maka dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah mereka dengan cara ma'ruf. Ma'ruf sesuatu yang kadang-kadang uruf, sesuai dengan urufnya. Jangan sampai kemudian mengatakan, kamu itu loh, misalnya gitu. Gini aja ngeluh, begitu ya. Kalau emang urufnya seperti itu boleh. Ya. Atau sebaliknya misalnya, urufnya bahwa tidak ada ya, di suatu perkampungan itu yang membantu urusan-urusan para istri di rumah suaminya. Urufnya seperti itu. Atau contoh yang lain, bahwa di suatu perkampungan urufnya perempuan tidak tercela. Perempuan tidak teranggap bahwa mereka tercela manakala juga ikut membantu urusan-urusan yang berkaitan apa yang ada pada keseharian yang dimiliki sang suami. Misalnya ada kambing, ada sapi, kadang si istri juga ikut mencari rumput, bahkan mungkin kadang memandikan, ya. Seperti yang terjadi di masa sahabat Asma binti Abi Bakar, yang memandikan kudanya, yang mencarikan rumput, kan begitu, yang kadang mengangkat kayu. Itu uruf. Tidak boleh kemudian kita dari kota datang, kamu kok tega banget sama istrimu, suruh mikuli kayu, suruh ngarit, suruh gini, nyangkul, kan gitu. Nah, urufnya di situ seperti itu, boleh. Dengan catatan bukan kemudian perihal yang ada di situ, gampangannya ya, kita mempekerjakan mereka, tidak. Taib. Karena sebagian orang itu membahasakan bahwa ya setelah mengaji orang itu salafi, mbok yang mandiri, kan begitu. Ya betul, tetapi uruf yang ada itu tidak bertentangan dengan qauluhu ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan juga dalam bab ini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi sang ayah daripada si anak tadi memberikan kewajiban untuk menafkahi, memberi makan ibunya, demikian pula baju dengan cara yang ma'ruf, ya. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'rufnya sesuatu yang sesuai dengan kemampuan. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap masing-masing jiwa kecuali sekadar kesanggupan, ya. Makanya ada sebagian tuntutan istri yang luar biasa, yang mungkin belum lama terjadi, ya, sebagian sampai gantung diri, bunuh diri gara-gara tuntutan istri. Kan ya nggak harus segitunya. Ada istilah
ulama. Orang itu barakallahu fikum akan diketahui tentang jati diri, hakikat orang itu. Kalau anak, seorang anak ya, kita kan juga dulu anak ya. Sekarang kan jadi bapak ya. Dulu kan kita pernah anak ya. Walaupun sampai hari ini kadang kalau orang tua kita masih hidup kan berarti kita masih anak bagi bapak kita. Itu dikatakan jati diri anak akan diketahui hakikatnya kalau orang tuanya sudah sepuh. Orang tuanya apa? Sudah usia. Di mana dia? Bentuk baktinya. Nah, katanya kalau jati diri perempuan itu diketahui kalau pas suaminya tidak punya duit. Ya. Setia apa tidak, kan nuntut apa tidak, kan gitu ya. Iya. Ya Mas ya. Yang belum nikah juga siap-siap aja begitu. Baik. Nah, juga dikatakan kalau laki-laki katanya kan begitu ya. Hakikat kalau si istri apa? Sakit ya. Siapa yang ngurusi? Oh, udah gede gitu, udah punya anak masa minta diurusi. Baik. Naam. Dan kalau masalah pertemanan, hakikat orang teman yang baik, teman yang sejati, teman yang dikatakan dalam perkara bermuamalah. Ya. Kita berteman, kita bergaul begini, akan diuji teman yang setia, teman yang baik kalau diuji dengan muamalah. Muamalah kan banyak ya. Ada perdagangan, ada bisnis, ada pinjam meminjam, ada muamalah pekerjaan. Itu orang akan teruji. Dia teman yang baik apa tidak? Baik. Qala wala yajuz lil an tudhara waladaha wa qal wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilan liman arada yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wusaha la tudhara walidatun bi waladiha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ibu itu jangan sampai membuat dirinya menderita atau kesengsaraan karena si anak. Atau barakallahu fikum wala mauludin lahu biwaladih, dan juga sang ayah juga barakallahu fikum tidak boleh dia menderita atau dia dalam kondisi mengalami kesengsaraan karena si anak. Qala Imam Az-Zuhri rahimahullah Allahu an tudara walidatun biwaladiha. Allah melarang bagi seorang ibu itu untuk mendatangkan madarat kepada anak-anaknya. Wa dzalika an taqul. Contohnya taqulul walidatu, contohnya seorang ibu jangan sampai dia memadaratkan untuk si bayi, si anaknya. Lastu murdi'atahu. Aku tidak mau menyusui dia. Dan ini kan banyak terjadi. Perempuan-perempuan yang mereka melahirkan anak dan tidak mau menyusui anaknya. Aku tidak mau menyusuinya. Wa hiya amsalu lahu ghidha'an wa ashfaqu alaihi wa arfaqu bihi min ghairiha. Padahal hiya bermakna kepada susuan tadi, ASI tadi, merupakan perkara yang sangat baik, makanan yang dikonsumsi bayi. Bahkan bayi pertama kali yang paling bagus adalah ASI yang pertama kali keluar dari sang ibu. Wa ashfaqu alaih, dan juga akan menimbulkan rasa kasih, belas kasihan. Wa arfaqu bih, dan juga akan memunculkan sayangnya min ghairiha, ketimbang selain ibu tadi. Lah kalau ibu sudah pasang badan, nggak mau saya nyusui dia, ini akan berlanjutnya tidak muncul rasa kasih sayang kepada si anaknya sendiri atau cintanya kepada anak. Ya, dengan seorang ibu memberikan sentuhan ya, dan memberikan asinya, itu justru itu makanan yang dikatakan terbaik yang diberikan kepada si bayi. Dan juga ashfaqu alai, akan muncul kasih sayang, dan juga wa arfaqu bihi min ghairiha, lebih menampakkan ada rifq ya, bentuk kelembutan itu dari seorang ibu kepada anaknya ketimbang yang lain. Falaisa laha an ta'ba ba'da an yu'tiyaha
min nafsihi ma ja'alallahu alaihi. Dan tidak ada alasan bagi seorang ibu untuk menolak setelah Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya dari diri si bayi tadi ma ja'alallahu alaihi, apa yang Allah Azza wa Jalla berikan padanya. Walaysa lil mauludi lahu, demikian pula bagi si ayah tidak boleh pula an yudhara bi waladihi wa walidatahu, tidak boleh bagi si ayah untuk memberi madarat kepada si anak maupun kepada ibunya. Fayamna'aha an turdi'ahu diraran laha ila ghairiha, yaitu bermakna dia larang, dia cegah si istri tadi dari menyusui anaknya sebagai bentuk untuk memadaratkan kepadanya ataupun tindakan-tindakan selain daripada itu. Baik, mungkin demikian poin berikutnya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau sadurkan dari kitab Tuhfah Al-Mudud. Insyaallah mungkin kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi tambahan ilmu dan kemanfaatan bagi kita semua. Anak barakallahu fikum membutuhkan kepada perhatian, terlebih misalnya masa-masa dahulu ya. Contohnya di masa jahiliyah perempuan itu tidak dihormati, perempuan itu oleh mereka dihinakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang jahiliyah ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah betapa jeleknya, betapa buruknya atas keputusan yang mereka ambil ketika mereka mengatakan bahwa anak perempuan itu milik Allah, sementara kalau laki-laki itu milik mereka. Makanya Allah menolak. Alakumuz zakar wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza. Ketika mereka menisbahkan bahwa kalau laki-laki itu untuk kami, kalau perempuan itu anak Allah. Padahal mereka benci kan begitu. Mereka benci kalau ada anak perempuan. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan pemuliaan kepada perempuan. Dan pada sekian banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan didahulukan perempuan itu. Seperti pada qaulu ta'ala hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka itu pakaian bagi kalian. Zikru hunna, dikedepankan perempuan, adanya sisi apa? Kemuliaan yang ada pada mereka. Baik. Bolehkah memberi nama anak dengan Al-Faqih? Diniatkan untuk doa, harapan supaya anak tersebut menjadi seperti apa yang dinamakan dengan nama tersebut. Seperti yang telah kita bahas, bahwa penamaan yang Nabi SAW namakan itu mengandung kepada apa? Doa, ya. Mengandung kepada harapan, tetapi tidak boleh kepada rekomendasi atau pensucian. La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bima amiltum. Kalian jangan merekomendasi diri kalian seperti Al-Faqih. Ini gelar, misalnya Al-Faqih itu gelar, penggelaran bahwa dia orang yang misalnya dikatakan pintar. Nah, ya mungkin dihindari ya. Dihindari nama-nama itu. Barakallahu fikum, sehingga tidak terkesan kepada apa ya, rekomendasi. Walaupun tadi niatnya bagus, yaitu harapannya agar si anak itu cinta kepada ilmu, cinta kepada agama. Dan barakallahu fikum, yang jelas itu justru juga yang termasuk menunjukkan bahwa nama Allah itu pun walaupun kadang nama sama,
tetapi sifat tidak bisa disamakan karena Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, kadang-kadang orang namanya dinamai apakah Ahmad tetapi perilakunya misalnya buruk. Namun nama itu mengandung seperti yang diceritakan oleh siapa? La ilaha illallah. Sa'id bin Musayyib bin Hazn, seorang tabi'i yang bernama Sa'id bin Musayyib. Kakeknya dulu namanya Hazn. Ketika bertemu Nabi, kata Nabi, antas sahal, kamu jangan sedih, kamu mudah, kamu jangan susah, tapi kamu mudah. Kata Sa'id bin Musayyib, ketika kakekku dulu tidak mau merubah nama Huzn, dirundung dengan kesedihan, kata Nabi, kamu sahal, kamu ada kemudahan, itu ketika tidak mau merubah sampai kesedihan itu terus menimpa kepada keluarga kami. Artinya sampai cucunya pun apa? Barakallahu fikum, dirundung dengan apa? Kehidupan yang di situ mengalami kesedihan. Jadi nama-nama yang barakallahu fikum mengandung misalnya kepada sebuah rekomendasi semestinya tidak dinamakan kepada calon atau kepada anak bayi kita. Walaupun tadi maksud dan tujuannya adalah apa? Berharap. Ya, kita semua kan berharap. Nama-nama yang di situ harapannya ketika besar mereka menjadi orang-orang yang baik. Baik, wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.